manusia. Ya, selamat berjumpa kembali dengan channel kami Kodrat Ilahi. Hari ini kita akan membaca satu renungan pagi yang terambil dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, di sini kita banyak belajar cerita tentang Zakheus. Ya, Zakheus seorang yang pendek. Ya, dia mendengar tentang berita-berita, ya, pembicaraan tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan yang buta, bisa yang pincang, orang-orang kusta dan orang mati bisa dibangkitkan. Lalu timbullah rasa penasaran Zakheus, seperti apakah orang ini? Itu sebabnya pada saat Yesus berjalan di kota Yerikho, ya, Zakheus ingin melihat siapakah Yesus ini, ya. Tetapi dalam kondisi Zakheus, bahwa Zakheus ini adalah orang yang sangat pendek, sehingga dia terhalang-halang oleh orang-orang yang di dekat Yesus, yang pada saat itu berkerumun orang banyak, sehingga tidak bisa melihat seperti apakah Yesus, ya. Nah, ini menggambarkan tentang kekristenan. Juga terkadang kita merasa orang-orang yang dekat dengan gereja, dekat dengan gembala, dekat dengan juga Tuhan, terkadang orang-orang yang terdekat itulah yang kadang-kadang menghalang-halangi orang itu bertumbuh di dalam pelayanan. Orang itu ingin mengetahui Yesus siapakah, kadang-kadang orang-orang tersebut yang menghalangi. Sama dengan cerita di dalam Zakheus, ya. Pada saat Zakheus ingin melihat seperti orang apakah Yesus itu, banyak terhalang oleh manusia-manusia yang tinggi, sehingga Zakheus tidak bisa melihat seperti apakah orang Yesus itu tersebut. Lalu apa usaha Zakheus? Dia berlari untuk menaiki pohon ara. Kenapa harus pohon ara? Ternyata pohon ara ini adalah pohon yang sangat bersejarah dan sangat pohon yang memberkati. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, ternyata pohon ara sudah ada di Taman Eden. Pada masa Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden. Pada saat Adam dan Hawa melanggar dan menyatakan dirinya dia telanjang, diambillah dari daun-daun pohon ara dan dijadikanlah pakaian itu. Ya. Nah, pohon ara ini pohon yang memang memberkati dan pohon bersejarah itu. Ya, karena pada saat Zakheus naik pohon ara, ya, lalu Yesus mengatakan, "Zakheus, turunlah, karena aku akan bertamu atau makan dan minum bersama Zakheus." Tapi pada saat Yesus bersama-sama dengan Zakheus di rumahnya Zakheus, banyak orang, ya, bercemooh. Kenapa Yesus makan dengan orang berdosa? Kadang Kristen juga seperti itu. Pada saat orang itu mau berubah, orang mau seperti ini, akhirnya banyak terhalang-halang, sehingga ya, banyak penyemooh.
Itulah Tuhan biarkan lalang dan gandum itu bertumbuh bersama di tengah-tengah peribadatan. Kenapa? Karena Yesus ingin melihat kalau gandum ya dia akan berbuah, tetapi ilalang dia tidak berbuah. Sebabnya pertobatan itu sendiri harus berbuah, sama seperti dengan Zakheus. Ya, di ayat ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya pertobatan Zakheus itu dilihat dari buahnya. Pertobatan kekristenan itu harus dilihat dari buahnya. Seperti apa buahnya? Dan dikatakan, jika ada sekiranya seorang yang kuperas akan kembalikan 4 kali lipat. Ya. Saya yakin Zakheus ini bukan seorang pemeras, tetapi seorang pemungut cukai. Iya. Ya, sama dengan kita pada saat itu. Jika ada orang yang kuperas akan kembalikan, artinya dia memastikan bahwa dia sebenarnya bukan seorang pemeras. Tetapi ya, dia akan bilang kalau ada yang kuperas, kembalikan. Artinya apa? Inilah buah pertobatan itu di dalam pribadi Zakheus. Ya, kalau dia pemungut cukai, pemungut pajak memang iya, tapi kalau pemeras tidak. Ya. Tapi lihat daripada statement daripada Zakheus itu sendiri. Ya. Pada saat dia bertobat, Yesus hadir di tengah-tengah rumahnya. Ya, lalu Zakheus katakan, separuh dari hartaku akan kuserahkan. Inilah pertobatan yang luar biasa. Ya. Jarang orang mau bertobat seperti Zakheus, apalagi di saat-saat sekarang ini. Ya, jarang sekali. Itu hanya bisa bagaimana kita menyatu dengan Allah. Kalau kita bisa menyatu dengan Allah, itu akan terjadi karena kita sudah dipimpin oleh Roh Allah. Itu saja renungan kita pagi hari ini. Ya, kiranya menjadi berkat. Ya, jadikan renungan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan jika juga saudara terberkati oleh pelayanan ini, ya silahkan saudara bisa yang rindu ingin menyumbangkan dan memberkati, bisa baca di deskripsi kami. Ya, dan terus doakan pelayanan ini dan channel ini agar menjadi berkat dimanapun. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.